Bapak Ibu, Prof. Quraish Shihab itu pernah menyampaikan, kalau ada orang diberi rezeki, ada orang diberi rezeki banyak, tapi banyak itu habis. Banyak itu tidak ada yang ditabung, banyak itu keluar aja, cuma-cuma. Tapi ada orang yang diberi rezeki standar, tapi dia masih bisa menabung, dia masih bisa mengelola keuangan itu, dan mencukupi kebutuhannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang yang rezekinya banyak, tapi dia tidak bisa menabung, bahkan dia tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal dari rezekinya yang banyak itu. Karena ternyata yang namanya rezeki itu tidak hanya melulu persoalan berapa yang kita dapatkan. Kenapa banyak tapi habis bahkan tidak ada yang ditabung? Karena dia tidak mendapatkan rezeki yang paling besar, yaitu ketenangan batin. Kenapa yang standar dia masih bisa menabung, dia masih bisa mencukupi kebutuhannya, dia masih bisa semuanya enjoy, karena dia diberikan rezeki yang paling dahsyat, yaitu ketenangan batin. Jadi kalau Bapak Ibu kita bekerja, diberikan batin tenang, diberikan enjoy, itu berarti kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Syukur-syukur, rezeki besar, batin tenang. Amin ya, amin. Mungkin bisa sharing dengan kami di sini trik-triknya seperti apa Pak Erik. Sedangkan kita ini namanya juga manusia. Siap. Kalau sudah diterpa kelelahan itu agak sedikit susah mengatur tempo dan emosi ya. Gimana mungkin bisa trik-triknya buat teman-teman nih. Ini. Jadi begini, untuk mempertahankan semangat kita berkomunikasi, bekerja, Bapak Ibu ya, sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita munculkan. Rasa bahagia itu dimunculkan Bapak Ibu, sehingga ketika kita datang ke kantor, hadirkan rasa bahagia yang ada pada diri kita. Rasa bahagia itu terus kita bawa. Nah dari situ nanti ketika hadapi persoalan yang, mohon maaf nih, misalnya membuat kita lelah, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah rasa bahagia tadi. Senang melayani orang, enjoy melayani orang, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita punya rekening di satu bank, kita ambil uangnya, maka kita dapati. Tapi kalau kita tidak menabung di satu bank, lalu kita mau narik uang, apa yang mau kita tarik? Ketika kita punya persoalan, kesulitan, kita ingin urusan kita dipermudah, kita ingin urusan kita diperlancar, tapi kita tunggu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata nggak muncul-muncul, kembali lagi kepada kita. Apa yang kita mau? Yang kita mau adalah urusan kita dipermudah. Lalu pertanyaannya adalah, Bapak Ibu punya nggak tabungan pernah memudahkan urusan orang lain? Kita nggak pernah punya tabungan pernah memudahkan urusan orang lain. Lalu kita minta agar urusan kita dipermudah. Pertanyaannya adalah, kita mengambilnya dari mana? Karena setiap kali dimintai tolong, kita selalu hitung kita dapat berapa. Selalu kita kasih tahu, nanti saya dapat apa. Akhirnya dari hitung-hitung itu, kita hanya dapat apa yang kita hitung. Padahal sebenarnya kebaikan yang kita lakukan, pelayanan tulus yang kita berikan, suatu saat nanti akan kembali lagi kepada kita. Seperti kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan suatu kebaikan kecuali kebaikan itu juga. Mungkin jatuhnya bukan ke kita, tapi jatuhnya bisa ke orang tua kita, jatuhnya bisa kepada anak kita, atau jatuhnya kepada kesehatan kita dan kelancaran urusan kita, bahkan kita dipercaya. Jadi Dr. Afrini dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bekerja ampuh, melayani total dengan pelayanan prima, orang tidak menghargai, gak usah khawatir dengan penghargaan orang. Ketika ketulusan yang muncul, nanti respon alam, energi kebaikan, bahkan sampai tahap pahala akan Ibu dapatkan. Suatu saat nanti akan kembali lagi kepada orang yang berbuat baik itu. Kenapa? Karena kebaikan memang dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita bekerja tulus,
Kita berharap orang menghargai kita, dan orang tidak menghargai kita, lalu kita kecewa. Maka munculkan rasa bahagia. Mau ibu bekerja, orang ucapin terima kasih, tidak terima kasih. Bukan itu yang ibu harapkan. Karena yang sudah muncul adalah dari hati. Saya bekerja bukan untuk diapresiasi, terima kasih, atau dibilang bagus. Tapi saya bekerja karena saya senang, karena keluarga bahagia, anak-anak sehat. Maka rasa terima kasih saya itu saya wujudkan dengan melayani sepenuh hati. Maka yang muncul adalah senang. Makanya kalau cecetan sama Dokter Afri nih, kami tuh mana ada yang susah-susah. Ngirim stiker, Pak Heri gimana? Alah dokter ini, dokter serah pokoknya. Saya itu suruh ngomong, sudah terima kasih saya. Pokoknya itu aja. Kenapa? Nggak ada yang sulit. Yang muncul adalah happiness. Dan sampai sore ini dokter, peserta tetap bertahan di angka yang seperti ini. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu nanti, kalau nggak ke Bapak Ibu, ke anak. Contoh, anak diberi beasiswa, anak jadi dokter, Bu Wahyu Titi dapat menantu baik sekali. Coba, apa enggak bahagia? Itulah yang namanya energi kebaikan. Maka ketika kita bersyukur, semakin ditambah rasa syukurnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Erik. Jawabannya ya, luar biasa. Jawaban sekaligus motivasi. Pak Erik, waktu kita masih ada 2 menit. Saya bilang masih ya, supaya kita terus optimis, katanya Pak Erik. Saya harapkan di 2 menit terakhir ini, Pak Erik bisa menyampaikan pesan kuat untuk teman-teman, karena insya Allah besok untuk yang batch ini akan berkumpul kembali pada training ISQ. Sehingga nanti training kita ini akan semakin bermanfaat dan tentunya pasti berfaedah. Ketika dimintai tolong, berikan yang maksimal. Yang kedua, rendah hati. Kondisi saat ini banyak orang kesulitan. Kalau kita kelebihan, maka bantulah orang di sekitar kiri dan kanan kita. Kalau tak sanggup memberikan dengan harta, berikan penguatan dengan kata-kata. Tak sanggup juga, berikan senyuman ketika melayani. Dan yang ketiga adalah tidak mudah mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Yang mengalami kondisi kayak gini adalah banyak orang, banyak negara. Maka yang kita harus lakukan adalah move on lah dengan semangat ampuh. Semoga memberi inspirasi untuk Bapak Ibu semua.